Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dayat dengan NIM 251M10082. Saya sebagai ketua dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang materi motivasi. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal Muhammad Hamdun. NIM saya 251M10074. Halo semua, perkenalkan nama saya Hamzil Islamiyah dengan NIM 251M175. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Putri Zairina dengan NIM 251M170. Teori pengharapan motivasi. Motivasi memiliki peran penting dalam hidup dan dunia kerja karena berfungsi mendorong, mengarahkan, serta mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai hasil yang maksimal. Teori pengharapan ini memiliki 3 unsur yang berpengaruh, yaitu yang pertama valensi, yang kedua ekspektansi, yang ketiga ada instrumentality. Yang pertama valensi adalah nilai atau tingkat keinginan seseorang terhadap hasil atau imbalan yang diharapkan. Yang kedua, ekspektansi merupakan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Sedangkan instrumentality adalah keyakinan bahwa kinerja tersebut akan membawa pada penghargaan. Teori pengharapan menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi melakukan satu tindakan jika ia menganggap tujuan itu penting dan percaya bahwa usahanya akan membantu mencapai tujuan tersebut. Teori ini ditemukan oleh Viktor Haverom yang menjelaskan bahwa termotivasi muncul harapan akan di masa depan. Intinya, orang bertindak karena berharap usahanya membawa hasil yang bernilai bagi dirinya sendiri. Motivasi dan motivator. Motif-motif ini didasarkan atas kebutuhan sendiri, baik dirasakan secara sadar ataupun bawah sadar. Seperti contoh, kita membutuhkan kebutuhan primer, yaitu seperti air, rumah, makanan, ataupun minuman. Kebutuhan-kebutuhan lain mungkin dianggap kebutuhan sekunder seperti harga diri, status, kasih sayang, dan pemberian prestasi. Seperti yang Anda bayangkan, banyak orang seperti kebutuhan-kebutuhan bagi berbanyak orang itu berbeda waktunya dan juga intensitasnya. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi sendiri ialah istilah umum yang menunjukkan kelas dorongan, hasrat, keinginan, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Selanjutnya yaitu rantai kebutuhan kepuasan. Jadi kita dapat melihat motivasi sebagai rantai kebutuhan, mulai dari dirasakannya kebutuhan, menimbulkan keinginan, atau usaha mencapai sasaran yang membangkitkan ketegangan, artinya hasrat yang belum terpenuhi. Kemudian menimbulkan tindakan ke arah tercapainya sasaran, dan akhirnya memenuhi keinginan agar suatu keinginan tersebut bisa tercapai. Rantai ini antara lain yaitu kebutuhan menimbulkan keinginan yang menyebabkan ketegangan yang meningkatkan tindakan yang menghasilkan, dan selanjutnya yaitu kepuasan. Bahwa seorang manajer memotivasi bawahannya. Hal ini ia lakukan untuk mendorong dan memotivasi agar bawahannya itu melakukan keinginan-keinginannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajer. Tugas manajer sendiri yaitu memberikan tugas-tugas kepada pekerja untuk mencapai suatu target dan misi perusahaan. Adapun manajer harus memiliki 2 motivasi, di antaranya yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi pendorong yang bersumber dari luar diri pekerja untuk individu. Adapun tujuan motivasi sendiri yaitu ada 3. Salah satunya, yang pertama mendisiplinkan karyawan, yang kedua meningkatkan nilai moral karyawan, yang ketiga membuat efektivitas kerja karyawan berupa kondisi yang mengharuskannya untuk pekerjaan yang maksimal, berupa pentingnya kesadaran manfaat pekerjaan yang akan dilaksanakan. Konteks motivasi adalah hanya perlu pemikiran beberapa menit saja untuk menyadari bahwa pada waktu tertentu motif seseorang itu mungkin sangat kompleks dan seringkali bertentangan. Seseorang mungkin bergerak hanya karena hasrat dan jasa kebutuhan ekonomis. Jadi, dari sudut manajemen, seseorang mungkin mendapat kepuasan kerja yang tinggi tetapi mempunyai motivasi yang rendah untuk pekerjaan itu. Atau sebaliknya, dapat dipahami adanya kemungkinan bahwa orang yang motivasinya tinggi dengan kepuasan kerja yang rendah akan mencari kedudukan yang lain. Begitu pula mereka yang merasa kedudukannya baik, tetapi gajinya sangat kurang dari yang dikehendakinya atau dari anggapannya, barangkali akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jenis motivasi dibagi 2, yaitu motivasi negatif dan motivasi positif. Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka yang akan mendapatkan hukuman. Dan motivasi positif itu adalah motivasi yang manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dan dijelaskan pula dalam sebuah teori motivasi yang paling banyak disebut adalah teori hierarki. Kebutuhan yang dibukakan oleh ahli psikolog ini yang bernama Abraham Maslow. Maslow memandang kebutuhan manusia dalam bentuk suatu hierarki mengingatkan dari yang terendah atau yang tertinggi. Dan ia menyimpulkan bahwa jika suatu kebutuhan telah terpenuhi, maka ia tidak akan merupakan motivator yang lain. Sekian dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah Habib membawa duren. FWB wajib keren.